Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zaki Hasakurnia. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila Prakemerdekaan yang diawali oleh terbentuknya BPUPKI oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Weddireningrat dan Wakil Ketua dari Jepang yang bernama Hayase Yoshihito atau serta Sueroso. Pada sidang pertamanya, Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Weddireningrat meminta kepada sidang untuk mengemukakan pandangannya. Atas permintaan Ketua BPUPKI tersebut, berturut-turut anggota mengemukakan pandangannya dan terpilihlah 3 anggota yang mengemukakan pandangannya. Yang pertama ada Profesor Muhammad Yamin, yang kedua ada Profesor Soepomo, dan ketiga Insinyur Soekarno. Dari ketiga tokoh tersebut, yang pertama kali mengemukakan pandangannya adalah Profesor Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 yang disebut dengan 5 asas dasar negara yang berbunyi: 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Kemudian pada sidang 31 Mei 1945, Profesor Dr. Soepomo mengemukakan gagasannya yang dinamakan Dasar Negara Indonesia Merdeka yang berbunyi: 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan sosial. Sementara itu, pada sidang 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan yang disebut Pancasila yang berbunyi: 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Pada tanggal 1 Juni inilah yang diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila dan digunakan sebagai fondasi ideologi negara Indonesia. Walaupun sidang BPUPKI pertama telah selesai, belum ada kesepakatan mengenai dasar negara Republik Indonesia. Alhasil dibentuklah kembali Panitia 9 yang bertujuan untuk memastikan dan mendapatkan keputusan dari gagasan sebelumnya mengenai perumusan dasar negara. Adapun susunan anggota dari Panitia 9, yang pertama Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Mr. Raden Ahmad Soebarjo Jojoadisoerjo sebagai anggota, Mr. Profesor Muhammad Yamin sebagai anggota, Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim sebagai anggota, Abdul Kahar Muezakir sebagai anggota, Raden Abi Kusno Joko Soejoso sebagai anggota, Haji Agus Salim sebagai anggota, dan Mr. Alexander Andris Maramis sebagai anggota. Kesembilan panitia tersebut melakukan pertemuan pada 22 Juni 1945. Pada pertemuan tersebut menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta, dasar negara Republik Indonesia lah tersusun, yang berbunyi sebagai berikut: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rancangan tersebut diterima, namun masih mendapat ketidaksetujuan dari beberapa pihak yang tidak memeluk agama Islam. Oleh karena itu, dibentuklah PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Pada sidang pertamanya PPKI, pada tanggal 18 Agustus 1945, membahas tentang poin pertama Piagam Jakarta yang menjadi ketidaksetujuan umat beragama, yang berbunyi: ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dan diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan lahirnya Pancasila dengan susunan yang sampai saat ini kita terapkan, yang berbunyi: 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.